cara menggunakan program Microsoft Word untuk pemula. Tutorial lengkap dan mudah. Sebagai contoh di sini, ketika kita membuka program Microsoft Word, biasanya tampilannya akan seperti ini. Jadi, kita akan diberikan pilihan untuk membuka file Microsoft Word yang sudah ada atau membuka file dokumen yang baru. Di sini ada pilihan New yang berarti baru. Microsoft Word akan menampilkan berbagai macam template. Misalnya kalau kita ingin format kalender, kita klik saja kalender seperti ini. Habis itu kita create, maka nanti di sini Microsoft Word akan menampilkan dokumen baru dalam format kalender. Jadi untuk isi datanya langsung aja kita edit atau sunting sendiri berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya saya close dulu yang ini ya. Nah, saya buka lagi Microsoft Word-nya. Jadi untuk file dokumen baru itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Mau yang banner kalender, terus juga yang horizontal kalender atau dalam format invoice dan lain-lainnya. Namun umumnya biasanya kita akan gunakan blank dokumen atau dokumen kosong. Ketika kita klik blank dokumen kosong, maka file barunya ini adalah lembar kertas kerja yang masih kosong, belum terisi apa-apa. Jadi bisa kita lakukan pengetikan teks di sini ya teman-teman. Ya ibaratnya kayak kertas kosong lah gitu kan. Oke, lalu berikutnya kita akan melakukan pengenalan Windows atau jendela Microsoft Word. Kita mulai dari atas ya. Di atas ini biasanya ada icon kayak gambar disket ya. Ini adalah save. Biasanya ini adalah quick access toolbar. Di sebelahnya ada tulisan dokumen 1 Word adalah title bar atau judul bar ya, yang menampilkan judul dokumen ini. Karena dokumen ini adalah dokumen baru dan belum kita simpan atau kita save, biasanya secara default namanya adalah dokumen terus ada nomornya. Contohnya kayak dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Tapi kalau dokumen ini sudah kita simpan atau kita save, nanti kita kasih nama, maka nanti namanya akan berubah sesuai dengan nama yang kita berikan pada dokumen ini. Lalu di bawahnya, di sini dari file sampai help, ini kita sebut dengan tab menu. Ya. Nah, di bawah tab menu ini ketika kita klikkan, di sini ada berbagai macam icon atau tombol-tombol yang terdiri dari berbagai macam grup. Contohnya pada tab menu home, di sini ada grup font, paragraf, style, dan lain-lain ya. Nah, di tiap grup ini ada berbagai macam icon-icon atau tombol. Ini kita sebut dengan toolbar ribbon. Nah, di bawah ini ada kayak penomoran mirip-mirip penggaris ya, baik yang di atas maupun yang di sebelah kiri ini kita sebut dengan ruler atau penggaris. Untuk menampilkan secara default biasanya menu ruler atau penggaris ini ada. Namun kalau teman-teman tidak melihat ini, kita bisa ke tab menu view, kita klik saja menu view, nanti pada group show ada ruler. Di sini teman-teman bisa lihat dia tercentang. Kalau tercentang berarti nanti rulernya akan tampak atau tampil. Kalau kita hilangkan centangnya pada ruler, maka ruler atau penggarisnya baik yang bagian atas maupun bagian samping sebelah kiri ini akan hilang. Maka untuk menampilkannya kita centang pada ruler ini. Lalu berikutnya di sini yang putih ini adalah lembar kerjanya atau workspace-nya, di mana ini adalah hal utama ya. Kita melakukan pengerjaan pengeditan teks di lembar kerja ini atau kertas putihnya yang kita sebut dengan lembar kerja atau workspace. Di bawah ini adalah status bar. Teman-teman bisa lihat ada page 1 of 1, berarti ini adalah halaman pertama dari satu lembar. Kalau misalnya dalam satu dokumen ini ada 5 lembar, biasanya dia akan tulisannya page 1 of 5 atau halaman 1 dari 5. Ini kalau contohnya ada 5 lembar halaman. Ini status bar ya. Nah, di sebelah kanan status bar ini ada yang namanya page view. Biasanya ini dia akan terdiri dari 3 mode. Mode yang defaultnya adalah print layout. Jadi dia layout berdasarkan preview nanti kalau kertas ini atau hasil dari dokumen ini dicetak. Terus nanti ada read mode. Nah, mode kalau dibaca seperti ini. Dan kalau misalnya
mode fokus, kita klik saja mode fokus kayak gini. Untuk mengembalikan ke mode sebelumnya, kita tekan saja tombol escape atau tombol ESC pada keyboard. Maka dia akan kembali ke mode sebelumnya. Kita ketik sekali lagi tombol ESC atau escape pada keyboard, maka nanti dia akan kembali ke mode print layout. Sekarang kita akan mulai melakukan pengenalan bagaimana sih kita mengetik di Microsoft Word. Pertama-tama kita bisa nentuin dulu untuk jenis font dan ukurannya. Caranya kita ke tab menu Home. Di sini pada grup font ada yang bagian ini, atau kita klik saja pada tanda panah ini, nanti dia akan muncul ya berbagai macam list atau daftar dari jenis fontnya. Kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Secara default, biasanya kalau kita pertama kali buka, maka jenis fontnya adalah Calibri. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ganti ke Times New Roman. Maka nanti jenis fontnya akan berubah menjadi Times New Roman. Di sebelahnya adalah ukurannya atau font size-nya. Font size-nya itu adalah besar ukuran tulisannya atau hurufnya. Sebagai contoh, kita jadikan saja 12. Kemudian kita bisa ketikkan pada lembar kerja atau workspace-nya teks yang ingin kita ketikkan. Contohnya saya ketikkan kalimat belajar Microsoft Word. Ini saya menggunakan versi 365, jadi Microsoft Word 365 untuk pemula. Kalau sudah, teman-teman misalnya merasa kurang besar ini, kita ada dua cara. Kita blok dulu. Untuk mengubah ukurannya, bisa kita klikkan di sini di font size-nya. Tadi kan 12, kita klik saja, pilih angkanya. Kalau mau lebih besar, kita pilih angka yang lebih besar. Kalau yang mau kecil, kita pilih angka yang lebih kecil ya. Jadi misalnya tadi kan awalnya ukurannya 12. Kita misalnya jadikan saja 22. Seperti itu. Atau bisa juga caranya setelah kita blok teksnya, di sini ada dua pilihan. Ada yang A besar ini adalah increase font size. Kalau kita ketikkan di tombol ribbon ini, maka teks yang sudah kita blok itu akan semakin besar ukurannya. Kita bisa lihat ya. Di sini 36 kan, kita klik sekali lagi maka dia berubah menjadi 48. Kita klik sekali lagi berubah menjadi 72, jadi ukurannya semakin besar. Nah, di sebelah kanannya adalah decrease font size. Kebalikannya, kalau kita klik pada tombol ini maka dia tulisannya akan semakin mengecil ukurannya. Kita lihat di sini 72, kalau kita klik decrease font size yang A kecil gini, maka nanti tulisannya berubah menjadi 48, menjadi lebih kecil. Semakin kita klik, maka tulisannya atau ukuran tulisannya menjadi lebih kecil. Saya contohkan, jadikan kedua-dua saja ya. Habis itu di sebelah kanannya lagi ada namanya change case. Untuk lebih gampangnya langsung aja kita praktekkan ya. Dia ada berbagai macam pilihan. Kalau kita pilih sentence case, kita klik sentence case, maka bisa teman-teman lihat di sini semua tulisannya adalah huruf kecil semua, kecuali huruf pertama ya. Kita kan ngeblok kalimat ini nih, maka yang huruf besar adalah huruf pertamanya saja, sedangkan yang lainnya adalah huruf kecil. Kalau misalnya kita change case lowercase, maka semua huruf yang sudah kita blok ini menjadi huruf kecil semua. Kalau kita pilih lagi uppercase, kebalikannya huruf yang kita blok ini atau teks yang sudah kita blok ini menjadi huruf besar semua. Kalau kita pilih capitalize each word, kita klik, maka huruf besarnya hanya pada awal kata saja. Sedangkan untuk sisanya adalah huruf kecil semua. Jadi bisa kita sesuaikan case-nya berdasarkan kebutuhan kita. Lalu bisa juga kita mempertebal tulisan ini. Masih ke tab menu Home, pada grup font di bawah sini ada huruf B atau tombol B, atau kita sebut dengan bold. Ketika kita klik, maka nanti tulisan yang kita pilih ini akan menjadi tebal. Atau kalau untuk shortcutnya, kita bisa tekan tombol Ctrl dan B pada keyboard. Di sebelahnya adalah huruf I, adalah italic, yang berarti nanti kalau kita klik maka tulisannya akan menjadi miring. Kita klik I, kita bisa lihat tulisannya menjadi miring. Atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl dan I pada keyboard. Nah, di sebelahnya ini adalah underline. Kalau kita klik, maka nanti di tulisannya ini ada garis bawahnya. Nah, seperti ini.
Atau kita bisa tekan tombol Ctrl dan U pada keyboard. Di sebelah huruf U ini ada tanda panah. Ini adalah jenis garis bawahnya seperti apa. Ada yang garis biasa, ada yang garis 2, ada yang tebel, ada yang titik-titik, ada yang strip, dan bermacam-macam. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, kalau nggak mau pakai underline, berarti kita hilangkan saja atau klik sekali lagi, maka dia tidak menjadi underline. Sekarang, selain memberikan efek tebal, italik, garis bawah, kita juga bisa memberikan warna tulisannya. Contohnya pada kata belajar ini, saya ingin ubah warnanya, saya blok dulu, nanti dia akan muncul Windows baru seperti ini, atau bisa juga masih di tab menu Home, nanti di sini ada namanya Font Color. Font Color kita pilih saja warnanya, kita klik tanda panah, kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Misalnya kan pada kata belajar saya ingin ubah menjadi warna biru, jadi saya klik saja warna biru, maka kata belajar yang sudah saya seleksi ini akan berubah menjadi warna biru. Nah, di sebelahnya ini ada text highlight color, jadi kita meng-highlight area yang kita seleksi. Ibaratnya itu kalau dalam kertas biasa itu kita kasih stabilo lah gitu kan. Contohnya di kata Microsoft Word 365 ini, aku blok. Kemudian saya ingin highlight dengan warna biru. Nah, maka nanti dia kayak ngestabiloin ya. Kata Microsoft Word 365 ini menjadi biru yang sesuai saya pilih gini. Kemudian kita udah belajar macam-macam ya mengenai grup font ini. Mulai dari jenis fontnya, ukurannya, warna fontnya, warna latar belakangnya, efek-efeknya, mau ditebalkan, dimiringkan, diberi garis bawah. Terus kalau kita ingin meng-clear formatnya, kita langsung aja ke menu ini nih. Ada Clear All Formatting atau tombol ribbon Clear All Formatting. Kita blok saja area yang ingin kita kembalikan ya. Kemudian kita Clear All Formatting, maka teman-teman bisa lihat di sini ya. Semua dari ukurannya, jenis fontnya, efeknya yang tadinya kasih tebal, miring, ini akan berubah menjadi normal. Terus jenisnya akan kembali ke mode semula yaitu Calibri ukurannya 11. Kecuali untuk case-nya dan juga warna latar belakangnya ini. Text highlight color-nya dia tetap sama ya teman-teman. Jadi kalau kita mau normalkan, kita pilih saja no color. Terus kalau misalnya ini case-nya mau kita ubah lagi di sini gitu. Jadi clear all formatting itu akan mengembalikan ke format semula kecuali untuk change case-nya sama kondisi text highlight color-nya. Oke, saya balikin lagi jadi Times New Roman di sini. Saya jadikan ukurannya 18 ya, biar lebih kelihatan. Kemudian setelah mengenai font, kita akan belajar ke paragraf. Nah, di paragraf ini ada berbagai macam alignment. Kita tadi sudah belajar mengenai font. Sekarang kita ke bagian paragraf. Di sini ada berbagai macam pilihan alignment-nya, yaitu rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify atau rata kiri, rata kanan. Ini menentukan posisinya ya. Posisinya ini secara default dia akan nempel ke bagian kiri, yaitu kalau misalnya align left, menempel ke sebelah kiri dari margin. Biasanya ini format kalau tulisan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, biasanya kan dari kiri ke kanan. Kalau kita ingin mengubah ke rata kanan, misalnya kayak contoh tulisan Arab, biasanya kan dari kanan ke kiri kan. Kita blok saja teksnya, kemudian kita pilih di sini, align right. Maka dia akan nempel ke sebelah kanan. Lalu kalau di sini center, biasanya dia akan ke tengah-tengah halaman. Jadi tinggal kita blok saja paragraf atau kalimat atau kata yang ingin kita pindahkan posisinya, kita klik saja center. Biasanya ini kalau digunakan untuk judul ya. Judul itu biasanya kan di tengah-tengah halaman. Kita pilih yang kayak gini, align center atau tengah gitu. Jadi di sini untuk menentukan posisi aja ya. Tadi kan kata belajar Microsoft Word 365 untuk pemula kita blok. Kalau left dia akan nempel atau rata ke kiri, center adalah ke tengah, right dia akan nempel ke kanan atau rata kanan. Di sini ada justify. Jadi dia rata kiri dan rata kanan. Ini contohnya misalnya kalau dalam satu paragraf atau teksnya sudah banyak ya teman-teman. Coba saya praktekkan pada file yang banyak tulisannya ya.
Nah, misalnya ini teman-teman ya, coba saya Ctrl A. Kalau kita lihat rata kiri, nah Ctrl A dulu, saya seleksi, kemudian saya rata kiri. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ya. Dia akan lebih nempel ke sebelah kiri. Coba langsung aja Ctrl A, saya seleksi semua, ini kondisi rata kiri. Kalau saya pilih center, maka nanti tulisannya akan ke tengah semuanya. Sebaliknya kalau rata kanan, dia akan condong ke sebelah kanan. Nah, kalau justify itu berarti dia rata kanan dan rata kiri. Jadi kita klik saja justify atau Ctrl J pada keyboard, maka nanti tulisannya akan rata kanan dan rata kiri. Jadi batas di sebelah kiri dan kanan ini akan seimbang. Nah, di sini masih ada yang mencondong, condong ke bawah, karena memang tulisannya tidak sampai ya, atau kalimatnya itu kurang untuk mencapai ke sini karena sudah selesai gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya kita juga bisa melakukan numbering di sini. Oh, sebelum numbering kita lihat dulu ini nih. Ada namanya yang di sebelah sini adalah decrease indent dan increase indent ya. Jadi caranya misalnya pada paragraf ini, kisah pertama saya pilih increase indent. Ketika kita klikkan increase indent, maka nanti posisi paragrafnya akan condong ke sebelah kanan. Dia akan bergeser ke kanan ya. Sebaliknya, kalau kita klik decrease indent, dia akan ke sebelah kiri. Coba pada Abu Bakar ini, paragraf kedua, saya coba lagi increase indent. Nah, paragraf ini akan lebih condong ke sebelah kanan atau bergeser ke sebelah kanan. Sebaliknya, ketika kita decrease indent, dia akan kembali ke sebelah kiri. Nah, di bawah ini ada yang namanya line and paragraph spacing. Jadi, ini adalah mengatur ya jarak spasi antar baris dari baris pertama ke baris yang di bawahnya. Contohnya di sini saya blok dulu, kemudian saya pilih pada grup paragraph line and spacing. Ini adalah 1. Kalau saya beri ganti jadi 1,5, nih teman-teman bisa lihat ya, jarak spasi antar baris akan semakin melebar, semakin renggang ya teman-teman. Semakin besar, dia akan semakin renggang jarak antar barisnya. Lalu kalau misalnya semakin kecil angkanya, maka spasi antar barisnya akan semakin rapat ini untuk paragrafnya. Nah, yang ini kita juga ada yang namanya bullet dan numbering. Jadi misalnya saya balik lagi ke sini. Di sini saya rata kanan kiri aja. Oke. Misalnya kita bikin teks baru ya. Contohnya saya bikin cabang kantor ada Jakarta, Tangerang, Bekasi. Oke. Biasanya di sini ada list ya. Kita tinggal blok saja nama cabangnya. Nanti di sini ada yang namanya bullet. Nah, bullet ini kalau kita klik pada tanda panah sebelah kanan ada berbagai macam formatnya. Kalau kita highlight, sorot, nah nanti previewnya langsung akan muncul di lembar kerjanya. Contohnya saya pilih yang kotak ini. Maka di sini akan muncul ya pemformatan bulleting. Selain bulleting bisa juga kita pakai ini, numbering ya. Numberingnya juga bermacam-macam, ada yang format angka biasa, ada yang angka pakai kurung tutup, ada yang format ABC, ABC kapital ya, format huruf kapital, ada yang format huruf kecil, ada yang format angka Romawi yang besar, yang kapital, atau format angka Romawi yang kecil. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, misalnya di dalam format angka di sini juga bisa. Atau bisa juga yang formatnya multi level. Contohnya gini, pada Jakarta, saya ketikkan enter, biasanya dia masuk nomor 2 kan. Kita ketikkan saja tombol tab, maka dia akan muncul seperti ini. Misalnya Jakarta itu ada Jakarta Barat, kemudian kita enter lagi, dia akan muncul bullet yang kedua, kita masukin lagi tab, nah maka dia akan muncul bertingkat sini. Jakarta Barat itu misalnya Cengkareng, kemudian ada Kalideres misalnya ya, Semanan misalnya. Gitu ya teman-teman. Kalau sudah kita enter lagi, kita backspace. Kalau sudah kita enter lagi, nanti kan kita masuk ke Jakarta Selatan contohnya. Saya enter lagi, maka dia akan kembali ke sini. Misalnya Jakarta Selatan, enter, aku ketikkan tab, maka yang bagian Jakarta Selatan apa aja teman-teman ya. Contohnya apa ya, Blok M ya, Pondok Indah misalnya ya. Aduh, ini bener gak sih Pondok Indah Jakarta Selatan? Saya lupa gitu ya.
Oke, kalau sudah, misalnya kita enter lagi, kalau kita pingin balik ke sebelumnya, kita enter lagi, maka nanti ini kita masukin misalnya Jakarta Timur, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi ini untuk yang bertingkat ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada yang namanya sort. Sort itu untuk mengurutkan data ya, alphabetically, ya, dari A ke Z atau juga sebaliknya. Contohnya pada Jakarta Barat ini, aku blok aja nih, Cengkareng, Kalideres, Semanan. Habis itu saya misalnya sortnya pilihannya misalnya descending dari Z ke A, kemudian OK, maka dia akan mengurutkan data yang kita seleksi tadi berdasarkan descending. Jadi misalnya yang lebih mendekati huruf Z berada di urutan pertama, sedangkan huruf yang lebih mendekati huruf A akan berada di bagian paling bawah. Atau sebaliknya, kita misalnya blok lagi, kita sort ya, di sini sort, kita pilih yang ascending, kemudian OK, dia akan mengurutkan yang mendekati huruf A berada di baris pertama, sedangkan yang lebih mendekati huruf Z akan berada di paling bawah. Ini untuk sort. Kemudian juga di sini ada yang namanya find and replace, teman-teman. Find ini adalah untuk mencari kata. Contohnya tadi saya buka lagi pada artikel ini, saya klik tombol find, maka nanti di sebelah kiri akan muncul panel kata nabi. Kemudian kalau kita lihat di sini, sudah kita ketikkan kata nabi, akan muncul bahwa dalam artikel ini terdapat 35 result atau 35 kata nabi. Di sini akan ditampilkan pada kalimat apa aja, dan di bagian workspace-nya akan di-highlight atau diberi tanda warna kuning kata-kata yang nabi. Gitu ya teman-teman. Ini untuk find. Kalau untuk replace, di sini saya klik saja replace, dia akan menggantikan kata yang kita pilih. Misalnya di sini find what-nya nabi, yaitu kata yang ingin kita ubah. Kita ketikkan kata nabi, replace with, kita ganti dengan kata apa? Misalnya kata rasul. Habis itu, kita bisa klik kalau mau kita tentuin yang mau diganti apa aja, replace, maka dia akan segera menuju ke kata nabi yang pertama ya. Dia akan meng-highlight, kalau kita OK, yang ini mau diganti dengan kata rasul, kita replace aja. Maka kita bisa lihat kata nabi ini sudah berubah menjadi rasul. Dan kemudian dia menuju ke kata nabi yang kedua, dia meng-highlight, kalau kita ingin mengganti dengan rasul, kita replace saja. Oke, kita lihat yang ini berubah menjadi rasul nih. Kalau kita mau mengganti semua kata nabi pada artikel ini menjadi rasul, kita klik saja replace all, maka dia sudah menampilkan bahwa sudah ada 33 kata nabi yang diganti dengan kata rasul. Kemudian kita klik OK, baru kita close, maka kita bisa lihat semua kata nabi sudah diganti menjadi kata rasul dalam artikel ini. Ini kalau untuk find dan replace. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai clipboard, copy, paste, dan cut ya teman-teman. Saya close dulu, saya balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Nah, kita ke tab menu home, di sini ada clipboard. Ada paste yang berarti tempel, terus nanti ada lambang gunting yang berarti cut, yang di sini ada copy. Jadi kita ketikkan dulu misalnya kata baru ya, copy, di sini cut. Oke, kita sudah ketikkan nih teks copy dan cut. Copy ini untuk menyalin ya, menyalin di tempat lain. Jadi caranya kita blok saja kata copy ini, kemudian tab menu home, nanti pada clipboard di sini ada yang copy. Atau bisa kita tekan tombol Ctrl dan C pada keyboard. Setelah itu kita kebawahin ke sini, kemudian kita paste. Nah, pastenya di sini, atau bisa kita tekan tombol Ctrl dan V pada keyboard. Kalau kita klik, maka nanti kata copy ini akan kita salin di sini ya teman-teman. Selain kata bisa juga untuk kalimat ya. Berarti misalnya di sini kita blok, habis itu kita copy, kita klik di bawah sini, kita paste saja atau kita Ctrl V. Maka nanti tulisan belajar Microsoft Word ini akan disalin ke bagian bawah. Sedangkan yang bagian atasnya tetap ada.
Nah, kalau untuk cut, dia itu tidak menyalin, tapi memindahkan. Contohnya pada kata cut di sini, saya blok, kemudian kita klik yang lambang gunting ini. Atau kita tekan tombol Ctrl dan X pada keyboard, nanti dia akan hilang teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan ke bawah sini, kemudian kita paste atau tekan tombol Ctrl dan V pada keyboard. Maka tulisan cut-nya ini yang sebelumnya di sini akan berpindah ke sini. Begitu juga misalnya pada belajar Microsoft Word 365 untuk pemula ini, saya blok, kemudian saya cut atau tekan tombol Ctrl dan X, maka nanti dia akan hilang. Terus saya pindahkan ke bawah sini, kemudian kita paste atau Ctrl V pada keyboard, maka nanti dia akan pindah ke situ. Ke bawah sini ya. Kalau ini adalah terkait untuk copy dan cut, alias untuk menyalin atau memindahkan teks yang sudah kita pilih. Coba aku delete dulu. Nah, di Microsoft Word juga kita bisa menyisipkan tabel dalam lembar kerja kita. Jadi, pada lembar kedua nih, kita ingin masukin tabel. Caranya, kita ke tab menu Insert, nanti di sini ada table. Kita klik saja tanda panah, nanti di sini ada kotak-kotaknya. Kita tentukan saja untuk ukuran tabel kita mau terdiri dari berapa kolom dan berapa baris. Kolom itu yang dari kiri ke kanan, ini adalah kolom. Sedangkan dari atas ke bawah adalah baris. Atau bisa juga kita klik Insert Table di sini, nanti akan muncul kotak dialog Insert Table. Untuk table size-nya tinggal kita masukkan saja number of column, jadi berapa kolom. Contohnya saya mau bikin 4 kolom saja. Untuk number row-nya contohnya saya bikin sekitar 10. Habis itu kita klik OK, maka kita sudah punya table yang terdiri dari 4 buah kolom dan 10 baris. Untuk ukuran kolomnya bisa kita atur lebarnya. Misalnya untuk kolom pertama ini mau lebih sempit lagi, jadi kita klik saja kursor kita di area kolom pertama. Di sini kita bisa lihat untuk ruler atau penggarisnya lebar kolom pertama. Kita arahkan saja pointer kita sampai berubah menjadi tanda panah seperti ini. Kita klik kiri, kita tahan, kita seret ke samping. Maka nanti ukurannya menjadi lebih kecil ya. Kalau sebaliknya ingin memperlebar, misalnya pada kolom keempat ini saya ingin lebar, arahkan saja ke sini, saya tarik ke kanan. Maka nanti dia akan lebar. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa kita ketikkan juga untuk isinya, misalnya ini untuk nomor, di sini nama, di sini alamat, di sini misalnya pendidikan. Oke. Misalnya juga kalau posisi tulisannya ini kita ingin pindahkan ke tengah-tengah kolom, kita blok saja. Habis itu nanti akan muncul menu layout di atas ini, kita klik. Kemudian pada alignment-nya kita pilih saja yang align center. Maka nanti tulisannya akan pindah posisinya ke tengah-tengah kolom. Terus misalnya untuk header-nya ingin kita warnakan, kita ke table design, nanti pada shading di sini kita pilih saja warnanya. Contohnya saya kasih warna biru. Ini untuk menyisipkan atau insert table. Selain menginsert atau menyisipkan table pada Microsoft Word, kita juga bisa menginsert atau memasukkan gambar atau picture ya ke dalam dokumen Microsoft Word kita. Caranya, kita aktifkan saja kursor kita di area yang ingin kita masukkan gambar. Kemudian kita insert, di sini ada picture, kita klik saja. Apabila file gambarnya sudah berada di komputer kita klik saja this device. Habis itu tinggal kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Contohnya foto 5 ini ya. Foto 5 aku insert, maka gambarnya ini akan sudah mulai masuk di dokumen Word kita. Untuk mengubah ukuran, tinggal kita klik saja di sini picture format. Pada bagian kanan ini ada size atau ukuran untuk tinggi dan lebarnya bisa kita tentukan. Misalnya kalau mau tingginya saya mau jadikan 8, terus lebarnya saya jadikan, nih dia otomatis ya, 14,22. Atau kalau kita mau langsung tepat gitu kan, exactly 15, kita klik dulu pada size ini. Nanti log aspek rasionya kita hilangkan, tadi lebarnya kita jadikan 15. Kemudian OK. Nah, nanti untuk gambarnya ini kita mempunyai gambar dengan ukuran tinggi 8 cm dan lebar 15 cm. Kalau ingin foto ini bisa kita geser-geser, kita ke picture format, nanti di sini ada wrap text, kita pilih saja yang selain inline with text.
Soalnya kalau dia inline with text, maka dia tidak bisa digeser. Untuk membuat bisa bergeser, kita pilih saja yang selain inline with text. Misalnya saya pilih square, kemudian coba kita geser-geser. Nah, ini sudah bisa digeser-geser ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, selain bisa memasukkan gambar, kita juga bisa memasukkan format shape atau bentuk. Caranya sama juga, kita enter ya. Nah, di posisi ini kita klik insert. Nanti di sini ada yang namanya shape. Nah, kalau kita klik tanda panah, akan muncul berbagai macam shape atau bentuk-bentuk yang bisa kita selipkan di dalam Microsoft Word kita. Contohnya, kalau saya pilih yang oval ini atau lingkaran, kemudian setelah kita pilih, kita arahkan saja pointer kita ke halaman lembar kerja sampai berubah menjadi tanda plus seperti ini. Habis itu kita tekan kiri. Habis itu kita klik kiri pada mouse, kita tahan, kita bisa seret. Nah, kalau kayak gini, dia akan lebih fleksibel teman-teman ya. Jadi bisa kita buat lonjong ke bawah ya, atau lonjong ke kiri gitu. Namun, apabila kita ingin presisi, supaya dia membesar ukurannya, tapi tetap presisi melingkar, kita sambil menekan kiri, kita tekan tombol shift pada keyboard. Coba ya, di halaman berikutnya aja lebih enak nih. Saya insert, kemudian shape, saya pilih yang ini ya, bundar. Ini kalau saya tidak menekan tombol shift pada keyboard. Dia lebih fleksibel ya, bisa dia agak lonjong ke kiri, ada yang lonjong ke atas gitu kan. Tapi kalau kita menekan tombol shift pada keyboard, dia posisinya tetap presisi. Kalau kita tarik-tarik hanya memperbesar atau memperkecil gitu. Sudah tahu ya bedanya teman-teman? Kalau menggunakan tombol shift dan kalau tidak. Ini sambil menekan tombol shift nih. Sedangkan ini saya tidak menggunakan tombol shift atau tidak menekan tombol shift. Nah, kalau sudah oke, kita lepas saja. Ini kalau kita untuk menyisipkan shape atau bentuk di dalam Microsoft Word kita. Lalu di sini juga ada ya, pada tab menu insert di sini ada yang namanya page number. Di page number ini kita bisa memasukkan halaman. Nah, pada kertas ini misalnya saya lihat di sini ada 4 halaman ya. Kita klik saja pada tab menu insert. Di sini ada page number. Nanti akan muncul berbagai pilihan untuk posisinya, bisa di top atau di bagian atas atau di bottom, di bagian bawah. Misalnya saya pilih dulu di bottom. Nah, di bottom ini ada berbagai pilihan lagi yang posisinya nanti di bagian bawah sebelah kiri, di bagian bawah tengah atau kanan. Contohnya saya pilih aja di bagian bawah tapi dia sebelah kanan. Maka nanti dia akan masuk ke mode header dan footer. Karena kita memilih posisinya di bottom, maka dia akan berada di posisi footer ya teman-teman. Kalau kita pilihnya di top, dia akan berada di sisi header atau di atas. Jadi kita lihat aja dia masuk dalam mode header dan footer. Akan muncul nih ya penomoran halaman di bagian bawah sebelah kanan. Kalau sudah di sini pada tab menu header dan footer kita close saja. Sekarang kita cek di tiap halaman ini akan muncul nomor halamannya ya. Halaman 1, halaman 2 dan halaman 3. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur kolom ya. Contohnya tadi saya balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Kita ke tab menu layout, nanti di sini ada yang namanya kolom. Kalau kita pilih secara default dia adalah one column, berarti nanti terdiri dalam satu kolom ya, tidak dibagi. Tapi kalau kita pilih two, maka nanti tulisannya akan terbagi menjadi 2 kolom. Kalau kita pilih three, tulisannya akan berubah menjadi 3 kolom, teman-teman. Gitu. Jadi kalau mau yang biasa aja, kita pilih saja pada kolom ini one. Lalu berikutnya adalah bagaimana kalau kita untuk menyimpan file ini. Saya balik lagi ke sini. Nah, seandainya anggap saja kita sudah mau menyimpan ya hasil pengerjaan kita. Di sini kan namanya masih dokumen 1. Berarti kita belum simpan atau save. Caranya kita ke tab menu file, habis itu kita pilih save as kalau kita pertama kali melakukan penyimpanan dokumen ini. Habis itu kita bisa pilih browse, kemudian kita pilih mau simpan di mana. Contohnya saya pilih di desktop saja, kemudian misalnya untuk file name-nya atau namanya saya jadikan contoh saja ya. Contoh belajar. Oke, contoh belajar nama filenya, terus save as tipenya bisa kita pilih. Tipenya mau Word dokumen, 97/2003 dokumen,
Terserah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kalau kita mau dalam format dokumen Word, kita Word dokumen saja, habis itu kita save. Sekarang kita lihat namanya, judulnya yang tadinya dokumen 1 sekarang berubah menjadi contoh belajar. Coba kita close dulu, kita tutup ya teman-teman. Tadi kan kita simpannya di desktop. Desktop, coba kita buka di sini desktop. Nih, contoh belajar ya, sudah tersimpan. Nama filenya contoh belajar, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya, beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara menggunakan Microsoft Word untuk pemula. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.